kelas 2 SD Cipta Budaya. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini Miss Lisa akan membawakan video sains yang bab 2, tema kenampakan permukaan bumi. Nah, Miss Lisa akan masuk ke topiknya ya. Nah, kita lihat buku ESPS yang IPA ya, halaman 26. Oke? Nah, sudah buka bukunya yang halaman 26? Nah, Miss Lisa akan ceritakan ya. Bagian A, permukaan bumi. Permukaan bumi itu tidak rata seperti jalan kan? Jalan itu tidak ada yang rata loh. Nah, itulah kenapa kita bilang bumi itu permukaannya tidak rata ya. Kita masuk ke daratan. Nah, di bumi itu sepertiga dari permukaan bumi adalah daratan. Ada daratan yang luas sekali, ada daratan yang kecil. Tapi kecil bukan berarti tidak luas ya. Oke? Nah, kalau daratan yang luas sekali itu namanya adalah benua. Ya. Kalau daratan yang kecil ya, itu namanya pulau. Seperti pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalian tahu 5 pulau besar di Indonesia itu apa? Ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Oke, ayo kita lanjut ke video tentang gunung. Nah, smart students, kalian tahu tidak wilayah yang meliputi daratan antara lain apa saja? Ya, ada gunung, ada dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Kita bisa lihat di buku ESPS halaman 27. Nah, yang pertama tentu saja akan kita bahas tentang gunung. Lihat di gambar. Nah, gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Ya kan? Dari kejauhan, kalau gunung itu nampak bentuknya seperti bentuk apa? Bentuk segitiga. Gunung itu memiliki bagian yang paling tinggi. Yang paling tinggi disebut sebagai puncak. Kalau di Indonesia, puncak Gunung Semeru yang di Jawa Timur disebut sebagai Puncak Mahameru. Bisa lihat kembali ya di buku kalian di halaman 27 ya. Nah, selain yang di buku ini, coba Miss Lisa mau anak-anak cari tahu ya. Gunung yang di Indonesia selain yang tadi Miss sebut di buku cetak halaman 27 ini, gunung apa lagi dan namanya puncak apa ya? Oke, kalian cari tahu ya. Nah, gunung itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gunung yang aktif dan gunung yang tidak aktif. Kalau gunung yang aktif itu berupa gunung berapi yang bisa meletus loh. Sewaktu-waktu bisa meletus. Takut loh Miss Lisa loh. Nah, kalau gunung yang tidak aktif, yaitu gunung yang tidak ada tanda-tanda kemungkinan tidak untuk meletus ya. Oke anak-anak, ayo kita buka di halaman selanjutnya yang di halaman 29. Tentang dataran tinggi. Nah, kalau dataran tinggi itu berada di kawasan pegunungan. Dataran tinggi itu memiliki suhu udara yang sejuk, dingin. Nah, karena dia berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut ya. Selain itu, dataran tinggi juga cocok loh untuk tanam-tanam. Misalnya ya untuk kebun teh, ya untuk daerah pertanian kita tanam sayur, ya sayur apa saja. Nah ada kentang, wortel dan kol ya.
dataran tinggi di Indonesia itu contohnya apa? Kita lihat lagi di halaman 29 ya, dataran tinggi yang di Indonesia itu di Aceh itu adalah dataran tinggi Gayo dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nah, smart student, sekarang Miss akan membahas tentang lembah yang di bagian C halaman 30. Oke, nah apa itu lembah? Lembah adalah dataran yang terletak di antara dua kaki gunung. Ya, lembah itu biasanya dialiri sungai. Nah, tapi ada juga lembah yang dalam, sempit dan memiliki dinding yang sangat curam. Itulah disebut sebagai jurang. Jurang kan dalam sekali kan, curam dia kan. Nah, lembah yang dalam, luas, ada di antara dua tebing. Yang curam itu biasanya disebut sebagai ngarai. Nah, anak-anak bisa dilihat di buku kalian di halaman 30 ya, ada gambar di atasnya. Kalau di Indonesia ada yang namanya Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Di sana punya pemandangan sangat indah loh. Nah, itulah yang Miss jelaskan mengenai lembah. Sekarang kita akan masuk di bagian D tentang dataran rendah. Kalau dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kawasan dataran rendah umumnya dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, industri, serta pusat perkotaan. Nah, anak-anak, sekarang itu kita tinggal di Kota Medan. Kalau Kota Medan itu terletak di dataran tinggi atau dataran rendah? Ayo coba tebak. Iya, pintar, tentu saja dataran rendah karena kita tinggal di pusat kota. Di samping-sampingnya juga ada industri, ya. Itulah Kota Medan, terletak di dataran rendah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian E, pantai, yang ada di halaman 31. Oke? Nah, apa itu pantai? Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Nah, biasanya kalau di Medan itu banyak yang suka berwisata ya di Pantai Cermin kan. Nah, Pantai Cermin itu samping-sampingnya ada pasir, enak ya main-main di pantai. Nah, pantai itu ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan ya disebut tanjung. Yang menjorok ya ke lautan ya, tanjung yang luas disebut sebagai semenanjung. Contohnya adalah Semenanjung Malaka. Nah, pantai itu merupakan tempat hidup hewan-hewan loh, seperti penyu dan kepiting. Biasanya penyu itu suka bertelur kan, nanti dia korek-korek pasirnya, dia simpan telur-telurnya di dalam pasir. Nah, kalian boleh lihat di halaman 31 ya, yang bagian atas ini. Ya kan? Nah, itulah telur penyu. Nah, selain itu tidak hanya hewan loh, pantai juga tempat hidup berbagai tumbuhan, misalnya tumbuhan bakau dan kelapa. Ya, pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, tadi sudah Miss Lisa bilang di awal, ya kan? Kalau orang Medan itu suka sekali kan jalan-jalan ke Pantai Cermin. Nah, maka itu karena sebagai tempat wisata banyak yang suka jualan di sana ya kan, supaya kita bisa refreshing. Selain itu, pantai juga bisa loh dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan garam. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena di pantai itu airnya asin loh, makanya
orang-orang bisa menggunakan air di pantai untuk membuat garam, ya, dan juga untuk berjualan ikan. Oke? Nah, smart students, sekarang kita masuk di topik perairan. Kalian bisa buka buku SPS kalian di halaman 33. Yang pertama-tama, Miss akan membahas tentang lautan. Luas lautan itu lebih kurangnya 2/3 dari luas permukaan bumi ini. Luas kan? Nah, permukaan laut itu nampak rata kan di atasnya. Namun kalian tahu tidak, kalau di dalam laut, dasar laut itu tidak rata. Dasar laut itu memiliki daerah yang datar, bergunung-gunung, dan juga ada yang berlembah loh. Di dalam dasar laut juga ada lembah loh. Nah, lautan yang sangat luas itu disebut sebagai samudra. Oke? Samudra itu dipisahkan oleh 2 benua. Nah, samudra itu kalau di dunia itu kita bisa urutkannya dari yang terluas. Miss Lisa sebutkan sesuai yang di buku ya. Dari Samudra Pasifik, kemudian Samudra Atlantik, kemudian Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Ya, ada 5. Nah, laut yang sempit di antara kedua pulau itu adalah selat loh, ya. Nah, kalau Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa kan tengahnya itu ada seperti perairan, ya. Itu disebut sebagai Selat Sunda. Nah, anak-anak, sekarang kalau bagian laut yang menjorok ke daratan itu disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai teluk. Kalau di Indonesia itu contohnya ada teluk apa? Teluk Ambon. Nah, anak-anak, Miss Lisa juga mau cerita. Kalau misalnya kita naik kapal, kan lewat di atas permukaan air kan. Tentu saja ada angin. Kalau angin, tiupan angin yang langsung ke permukaan laut, dia itu bisa menimbulkan ombak sehingga dia bisa pelan-pelan mendorong kapal kita. Jangan sampai ombaknya besar, nanti kapalnya oleng-oleng. Nah, kalau tiupan angin yang ke laut itu dia bisa menggerakkan perahu layar. Itulah kenapa nelayan suka kalau dia naik kapal layar itu untuk menangkap ikan. Nah, smart students, sekarang kita buka buku SPS kita di halaman 34. Sekarang Miss akan masuk ke tema rawa. Oke, apa itu rawa? Rawa adalah tanah basah yang digenangi oleh air. Nah, dia basah karena digenangi oleh air. Ada rawa yang airnya tawar dan ada rawa yang airnya payau. Nah, kalau rawa tawar, nah namanya sudah rawa tawar, maka dia digenangi oleh air tawar. Nah, kalau rawa yang airnya payau, ya disebut sebagai rawa bakau. Nah, kalau rawa bakau itu biasanya terletak di pantai ya. Oke, kemudian kita masuk ke sungai. Nah, sungai itu adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Ya, hulu itu adalah bagian sungai yang paling tinggi yang terletak di pegunungan. Nah, kalau hilir adalah bagian terendah dari sungai. Ya, biasanya hilir itu terletak di dekat laut. Nah, biasanya air kan mengalir menurun ke area yang lebih rendah. Sekarang kita masuk ke topik danau. Nah, apakah itu danau? Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Ya, kalau danau itu airnya itu bersifat tawar.
Ya, karena apa? Danau itu tidak berhubungan langsung dengan laut karena di sekelilingnya itu adalah daratan. Ya, biasanya ya kalau kita sebagai orang Medan itu jalan-jalan tentu ke Danau Toba kan. Nah, Danau Toba itu samping-sampingnya adalah daratan. Sekarang Miss Lisa masuk ke topik bentuk bumi yang ada di halaman 35. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 35. Nah, tentu saja kalian penasaran kan kenapa Miss Lisa ada bawa bola dan Miss Lisa ada bawa globe. Nah, ini. Nah, kalian tahu tidak kalau bumi itu bentuknya adalah bulat. Untuk bumi ini seperti bola. Ya, nah seperti ini. Miss Lisa tadi juga sudah jelaskan. 1/3 dari permukaan bumi adalah daratan. 2/3 dari permukaan bumi adalah perairan. Ya, bisa kalian lihat ini. Kalau yang biru ini adalah perairan. Kalau yang hijau ini adalah daratan. Nah, smart students, Miss Lisa akan menjelaskan apa saja sih kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi ini bentuknya bulat atau bola, ya. Yang pertama bisa dilihat di halaman 35 ini, ya. Jika kita naik kapal nih, kalau kita berlayar ke satu arah, maka kita akan kembali ke tempat semula kita berlayar, ya. Yang kedua, kalau matahari itu terbit, ya, awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah timur juga pasti nampak terang kan. Sementara itu kalau di barat itu masih tampak gelap. Nah, kemudian di nomor 3 bisa kalian lihat di bagian bawah halaman 35 ini. Kalau kita lihat kapal laut itu kalau mau menuju ke pelabuhan, mula-mula pasti kalau dari kejauhan pasti nampak kapalnya hanya ada tiang sama ada bendera saja ya kan. Nah, bagian atas kapalnya. Tapi kalau semakin dekat maka pelan-pelan kita akan melihat kapal itu semakin jelas. Ya kan? Kita bisa melihat penampakan alam juga dari ini, globe atau peta. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Miss Lisa di bab 2 mengenai kenampakan permukaan bumi. Semoga anak-anak bisa mengerti ya video penjelasan dari Miss Lisa. Sekarang ada tugas loh anak-anak loh. Nah, anak-anak, ini kita bisa lihat tugas di buku SPS ini yang halaman 29 bagian bawah. Oke, nah nanti kalian kerjakan di buku latihannya, tulis nama-nama dari sayuran yang ada di gambar. Kemudian di buku kalian yang SPS halaman 36. Oke, halaman 36 itu kerjakan yang bagian A saja. Di selanjutnya yang halaman 37 itu tidak usah. Oke? Anak-anak, terima kasih sudah melihat video sains ini. Semoga kalian bisa mengerti dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Jika sudah selesai, nanti minta tolong mama untuk foto dan kirimkan ke ID Telegram guru sains kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!